Ambon, 10 Mei 1546. Francesco Xavier alias Franciscus Xaverius menulis dalam buku hariannya, Maluku semuanya adalah kepulauan, tak terhitung jumlahnya, dan hampir semuanya tak berpenghuni. Daratannya begitu sulit untuk dilalui. Mereka tak mempunyai kuda. Mustahil menunggang kuda di kepulauan ini. Tanahnya sering berguncang dan memuntahkan api. Demikian juga lautnya. Aku menemui banyak orang masih hidup berhala. Francisco tiba dari Goa melalui Selat Malaka di Kampung Hatiwi di Teluk Ambon. Akan tetapi kisah ini berawal belasan ribu kilometer di utara Katulistiwa. Di Pakatorap, kami ini anak Region Navarre. Di awal abad ke-16 masih merupakan kerajaan merdeka. Belum menjadi satu dengan kerajaan Spanyol. Di desa kecil ini, Francesco dilahirkan pada tahun 1506 dan dibaptis. Francesco dididik dari keluarga bangsawan terpandang. Ia tumbuh di kastil milik keluarga Xavier. Ayahnya adalah seorang pejabat di istana Raja Navarra. Namun ketika Spanyol berkembang menjadi kerajaan besar, peran klan Navarra menjadi tak berarti. Bahkan kastil keluarga sempat dihancurkan oleh tentara Spanyol. Dan ayah Francesco wafat ketika ia masih kecil. Sesuai tradisi kala itu, Francesco si anak bungsu dipersiapkan untuk melayani gereja sebagai seorang paderi atau biarawan. Maka Francesco muda akhirnya meninggalkan ibunya untuk masuk ke seminari tinggi di Paris, Prancis. Di Paris ia berjumpa dengan sesama mahasiswa asal Spanyol, seorang yang penuh karisma, yang pandangan hidupnya begitu memukau Francesco. Ia adalah Ignatius Loyola, pendiri tarekat Serikat Yesus atau dikenal sebagai Jesuit. Ignatius, Francesco, dan 5 orang perintisnya mendapatkan restu dari Paus Paulus ketiga untuk memulai misi-misi mereka dari Roma. Di pertengahan abad ke-15, Raja Portugal João II memulai ekspedisi-ekspedisi maritim untuk mencapai Asia Timur jauh melalui samudra dan membuka jalur baru niaga rempah-rempah. Namun cita-cita Portugal baru tercapai saat utusannya yang termasyhur, Vasco da Gama, tiba pada tahun 1502 di Cochin dan Goa, India. Dalam salah satu ekspedisi lanjutan ke Asia, Raja Portugal
meminta pada serikat Yesus untuk mengirimkan misi penginjilan juga ke sana. Francesco yang semula bertugas di organisasi pusat di Roma berangkat menggantikan salah satu utusan yang jatuh sakit. Dan itu adalah awal dari sebuah kisah misi pengabaran yang tak akan dilupakan oleh umat Katolik di Asia Timur, termasuk Indonesia. Francesco memulai misi di Ambon pada tahun 1546 dan dilanjutkan ke Ternate dan Moro setahun berikutnya. Sebuah legenda terkenal terjadi. Ketika dihantam ombak besar di perairan Pulau Seram, awak kapal yang ketakutan menggantung Francesco di sisi kapal agar kakinya menyentuh laut yang menggelora. Ombak besar mereda, tapi kalung salibnya jatuh ke laut. Namun beberapa hari kemudian, seekor kepiting besar mendekat dari tengah laut sambil menjepit salib Francesco yang sempat hilang. Si así puedes dar un mensaje para Semana Santa para alumnos jesuitas Indonesia. Pues yo deseo a todos los alumnos que vivan el misterio de la pasión, unidos al Señor, para dar testimonio de fe en el Oriente, como San Francisco Javier. Sí. Muy bien. Gracias, Padre. Gracias. Monise